البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masuk ke bab baru ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-babut tasi' wa sittun, bab yang ke-69. Babu istihbabil uzlah inda fasadin nasi waz zaman. Disunahkan menyendiri ketika orang-orang dan masa itu sudah rusak. Awil khaufi min fitnatin fiddin, atau karena khawatir adanya fitnah di dalam agama dirinya, agamanya terpesongkan atau rusak. Wa wuqu'in fi haram, dan juga terjatuh kepada perkara yang haram. Wa syubuhat, dan kerancuan-kerancuan, wa nahwiha, dan yang seperti itu. Taib. Jadi pembahasan sekarang adalah masalah uzlah. Telah dibuat kitab khusus tentang masalah ini oleh Imam Al-Khattabi, Abu Hamad Sulaiman Al-Khattabi dalam Kitabul Uzlah, dan itu bagus kitabnya. Ada kata-kata yang sangat bagus, yang sangat indah, dan seterusnya. Taib. Dan di situ beliau mengingatkan bahwasanya uzlah itu bukan berarti kemudian menyendiri dari jamaah. Karena apa? Kata beliau, Allah Ta'ala dan Rasulnya itu mensyariatkan jamaah. Seandainya orang boleh berpecah sendiri-sendiri, menyendiri, tanpa ada udzur apapun, maka tidak ada gunanya Allah mengutuskan para rasul. Tidak ada gunanya syariat ini datang, karena syariat datang untuk membawa kepada al-jamaah, agar umat bersatu di atas kebaikan. Namun apabila memang seperti yang disebutkan, yaitu orang sudah rusak, kalau kita kumpul dengan mereka justru malah kita ikut rusak dan tak mampu nahi mungkar, maka apa? Kata beliau memang disunahkan untuk uzlah. Karena apa? Hadisnya jelas dalam Quran, dalam sunnah tentang masalah ini. Walaupun uzlah bukan berarti betul-betul sendirian tanpa jumpa orang lain, tapi terkadang uzlah dengan keluarga, terkadang uzlah dengan apa? Satu kabilah yang setia kepada kebenaran, atau uzlah yaitu apa? Berkumpul dengan orang lain yang sehati dan sebagainya. Cuma dibanding dengan keumuman masyarakat yang berjuta-juta, memang ini seakan-akan menyendiri orang-orang itu. Baik. Dan juga beliau mengingatkan, tetap ketika waktu sholat ada panggilan azan dari masjid wakaf, memang wajib datang. Demikian pula sholat Jumat, demikian pula hari raya, demikian pula niaga di pasar, dan seterusnya, tetap seperti biasa. Cuma untuk di luar keperluan, tak perlu berlama-lama simbang-simbang dengan orang awam yang akan membawa syubhat atau syahwat dan seterusnya. Baik. Jadi bukan berarti uzlah betul-betul menyendiri dalam gua, tak pernah jumpa siapapun dan tak menjalankan ibadah yang sifatnya jamaiyah, bukan demikian. Baik. Kita masuk kepada pembahasannya. Qala Allah Ta'ala, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka larilah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian atau untuk kalian. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir ayat ini, maknanya makna lari, firru, fafirru, ini sama dengan makna yang lain harabu, yaitu betul-betul memang lari dengan bergegas, dengan bersegera. Baik, kepada Allah, bukan pada yang lain. Makanya ayat ini, rangkaian ayat Az-Zariyat ini adalah menyuruh untuk lari dari sesembahan-sesembahan yang lain. Baik, makanya ayat yang setelahnya apa? Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Dan jangan kalian menjadikan ada sesembahan yang lain bersama Allah, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian dari yang seperti itu. Baik. Berarti maknanya apa? Yaitu lari dari kesyirikan menuju kepada tauhidullah, lari dari lari dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan pada Allah Ta'ala. Baik. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian dari Allah. Mubin, ini maknanya mubayyin, yaitu apa? Mubayyinun linnidharah, yaitu menerangkan peringatan tadi. Ini yang beliau sebutkan. Dan nazir di sini maksudnya bagaimana? Memperingatkan kalian dari hukuman-hukuman Allah Ta'ala. Karena kita tahu rangkaian ayat Az-Zariyat ini menjelaskan masalah berbagai hukuman terhadap umat-umat terdahulu yang durhaka, ketika mereka tidak mau diajak kepada Allah oleh para rasul.
Maka setelah menjelaskan kejadian-kejadian di alam semesta dan ayat-ayat Allah, maka Allah menyuruh untuk kita larinya pada Allah agar selamat. Kalau lari kepada yang lain pasti celaka, seperti umat-umat yang diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya itu. Taib, mubin yaitu Nabi menerangkan peringatan tadi. Jadi bukan sekedar menyampaikan lafaz ayat lalu dah mendiamkan saja. Nabi menerangkan sebagaimana dalam dalil yang banyak sekali. Para sahabat tanya apa makna ayat ini, lalu Nabi menerangkan begini. Jadi bukan sekedar menyampaikan lafaz tapi juga menerangkan isinya. Taib. Dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya ayat ini memang bersifat umum. Ini hampir sama dengan ucapan Ibnu Jarir, tapi apa? Tapi dengan sedikit gaya bahasa yang lain. Intinya adalah makna kembali kepada Allah adalah iltaji'u ilallah, yaitu bersandar kepada Allah, bukan pada yang lain. Dan apa itu kalau nggak salah? Urkunu ilallah. Sama, iltaji'u yaitu berlindung, bernaung. Kemudian apa? Urkunu yaitu bersandar dan bertawakal kepada Allah, jangan bertawakal pada yang lain. Umat-umat terdahulu bertawakal kepada berhala-berhala mereka, lalu mereka binasa. Biar berhalanya tak mampu melindungi dari kemurkaan Allah Ta'ala. Baik, ini adalah sebagai taklil, harfu taklil. Berarti apa? Kenapa lari pada Allah bukan pada yang lain? Nah, alasannya aku adalah pemberi peringatan yang menerangkan masalah ini untuk kalian minhu dari Allah. Dan Allah pencipta kalian, dia tahu apa yang sudah pernah terjadi dan apa yang layak terjadi. Dan dia mengingatkan, hendaknya kita semua lari pada Allah, maka hendaknya betul-betul larinya adalah kepada Allah. Yaitu apa? Bersandar, beribadah hanya kepadanya. Juga apa disebutkan, yaitu taat hanya kepadanya, meninggalkan kemaksiatan. Dan demikian pula makna ini dekat dengan yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Intinya adalah betul-betul menjauh dari sesembahan yang lain dan hanya mendekat kepada Allah. Menjauh dari kemaksiatan untuk kemudian apa? Menaati Allah Ta'ala. Menjauh dari kesyirikan untuk apa? Kemudian berbuat tauhid kepada Allah. Mentauhidkan ibadah kepada Allah dan seterusnya. Baik. Disebutkan, sebenarnya ini sudah kita isyaratkan tadi ya, oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ayat ini didatangkan setelah menyebutkan ayat-ayat kauniyah di alam semesta, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan juga apa? Firman Allah Ta'ala, yaitu apa? Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, dan seterusnya itu. Di bumi ada ayat-ayat bagi orang-orang yang meyakini. Juga pada diri kalian sendiri ada ayat-ayat bagi orang-orang yang meyakini. Baik, setelah tahu ayat-ayat tadi, setelah memperhatikan dan merenungkan, tahulah kita bahwasanya ini semua memang ciptaan Allah dan semua Dia atur dengan penuh hikmah. Maka tidak ada yang layak disembah kecuali Dia. Maka bergegaslah kalian lari menuju kepadanya, jangan lagi kepada yang lain. Nah, ini adalah hikmah dari apa? Tadabbur terhadap alam semesta. Merenungkan keadaan alam semesta untuk apa? Agar kita mendekat kepada penciptanya itu. Baik. Disebutkan di dalam hikmah para masyayikh Yaman, untuk masalah kembali kepada Allah, maka Allah menggunakan kalimat fafirru, yaitu apa? Berlarilah. Menunjukkan apa? Memang betul-betul bergegas, jangan menunda-nunda, namanya lari-lari. Adapun untuk surga, dan surga itu bagus, cuma apa? Tetap dia adalah makhluk. Maka apa? Fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba kalian di dalam kebaikan. Boleh berlari, boleh juga apa? Dengan jalan cepat. Yang penting apa? Jangan lambat-lambat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kenikmatan surga yang seperti itulah hendaknya orang-orang yang melakukan persaingan itu melakukan persaingan. Tetap di dalamnya ada nilai untuk apa? Bersikap laju. Demikian pula ayat lain, misalkan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga. Adapun untuk dunia Allah Ta'ala berfirman apa itu? Wamshu fi manaqibiha wa kulu mir rizqih. Berjalanlah kalian di permukaan bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Yaitu polanya adalah berjalan. Menunjukkan apa? Boleh sekali-sekala kita lari, boleh juga apa? Kita berjalan, bahkan boleh apa? Cari rezeki di dalam rumah.
Yang penting apa? Untuk dunia ini memang layak diusahakan, tapi tidak seperti mengusahakan kenikmatan akhirat, dan tidak seperti masalah mengusahakan kedekatan pada Allah. Jadi levelnya lain-lain. Untuk dunia adalah apa? Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di bumi dan carilah sebagian dari kurnia Allah. Bukan disia-siakan kehidupan dunia ini. Boleh mencari rezeki, tapi apa? Tapi tidak kemudian betul-betul menumpahkan himmahnya, menumpahkan perhatian dan konsentrasinya pada dunia, sehingga untuk akhirat jadi lambat, untuk Allah bahkan tidak berlari. Bukan begitu. Jadi semuanya boleh diusahakan untuk kemaslahatan, tapi untuk dunia tidak boleh lebih besar daripada akhirat. Untuk akhirat yang sifatnya adalah makhluk, tetap apa? Tidak setinggi ketika betul-betul yang kita cari adalah zatnya Allah. Untuk zatnya Allah memang betul-betul bersegera berlari. Baik. Dan juga para ulama, para ahli tafsir mengatakan intinya adalah bertaubat. Taubat kepada Allah dengan segera, bukan ditunda-tunda. Wallahul musta'an. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.